Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Bu. Baik, Bu ya. Pada pagi hari ini saya mau wawancara dengan Ibu mengenai kepemimpinan Ibu ya. Baik, pertanyaan pertama, kita langsung saja Bu ya. Iya, santai aja Bu, maaf mengganggu waktu Ibu ya. Hari ini saya mau wawancara tentang kepemimpinan Ibu. Pertanyaan pertama Bu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun pendidikan moral? Terima kasih. Baiklah, Ibu akan coba-coba menjawab pertanyaan dari Ibu Ika. Menurut saya, ini saya melihat dari segi hukum. Apabila kasus tersebut melawan hukum, maka sudah jelas benar, melawan salah. Dan apabila masih dikatakan benar lawan benar, maka bisa dikatakan dilema etika. Dengan cara menganalisa, apakah keputusan yang akan diambil antara benar lawan salah atau bujukan moral, dan benar atau dengan salah, benar dengan benar, atau dilema etika. Kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Sedangkan kebujukan moral antara benar melawan salah. Terima kasih. Jadi dilema etika itu Ibu mengambil keputusannya dengan keputusan yang bijaksana ya Bu ya? Iya, betul sekali. Lalu pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Iya, baik. Jadi sebelum keputusan diambil, terlebih dahulu dikumpulkan fakta, siapa yang terlibat, kemudian menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya, serta semuanya harus dibawa dalam doa. Jadi setiap apapun permasalahan itu harus kita dibawa dalam doa. Iya. Kemudian diawali dengan penelusuran masalah terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah sehingga terbentuklah kesimpulan. Dan dari kesimpulan inilah sebagai dasar dalam mengambil keputusan.
utamakan yang menjadi prioritas terlebih dahulu dengan keputusan berpihak pada siswa atau murid, tetapi tetap memegang teguh kebijaksanaan. Ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, Bu ya. Langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya baiklah, prosedur yang saya lakukan selama ini yang pertama adalah tentunya menentukan penyebab permasalahan terlebih dahulu. Kemudian menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah. Menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan yang dilakukan juga harus dibawa dalam doa. Kemudian mengidentifikasikan masalah, mengklarifikasi tujuan khusus yang diinginkan, memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan. Nah, mengidentifikasikan masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika tadi itu tadi Bu, mengambil kebijakan dan bijaksana dari Ibu. Baik, hal yang paling efektif yang diambil untuk menentukan kasus tersebut adalah dengan menelaah siapa yang terlibat, kemudian sifat urgen mengambil kasus dilema dan mengambil alternatif diskusi, membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan keputusan untuk kepentingan yang terlibat. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan kelima yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Baik, tentulah sebuah dilema itu akan banyak sekali tantangan. Nah, dalam mencari keputusan yang terbaik, karena adanya merupakan masalah yang sama-sama benar, yang menguntungkan kedua belah pihak. Keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain, karena seolah-olah seperti apa yang diistimewakan dari pihak yang mengambil keputusan tersebut. Jadi selanjutnya pertanyaan keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Misalnya ada dilema etika nih, Ibu langsung menyelesaikan permasalahan itu di tempat, atau ada jadwal yang akan Ibu selesaikan di kemudian hari, misalnya seperti untuk mengikuti suatu prosedur. Nah, seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, baiklah. Jika masalahnya itu ringan, biasanya maka keputusan kita ambil di tempat. Tapi jika masalah berat, maka dilakukan proses seperti yang saya jawab tadi yang pada poin 3 tadi. Sesuai dengan kompleksibilitas kasus yang terjadi. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa diantaranya yang termudah untuk mengambil keputusan tersebut, yang terutama adalah warga sekolah atau stakeholder yang ada di sekolah kita ini, serta dibantu oleh wali murid atau yang tergabung dalam komite. Dan pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Iya, baik. Tentunya banyak hal yang kita ambil dalam
manfaat pembelajaran dari dilema tersebut. Ya, setiap manusia memiliki kesalahan. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang mau mengakui kesalahannya dan akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Itu yang dapat kami sampaikan atas pertanyaan-pertanyaan oleh Ibu Rika. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan pada saya. Semoga ini menginspirasi kami. Insya Allah nanti kami akan memperdalam lagi pembelajaran ini masalah kepemimpinan, mengambil suatu keputusan apakah ini dilema etika atau ini suatu keputusan yang terjadi di sekolah itu, ya. Jadi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada yang kurang, ya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi.
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.